Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang logika, psikologi, generalisasi, oposisi, dan silogisme. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afra Husna Hanifah, Ahmad Lutfi Azhari, Anggita Aprilia Sari, dan saya sendiri. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar filsafat. Langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah pengertian logika. Secara etimologi, logika diturunkan dari bahasa Yunani, logike, yang berhubungan dengan kata logos, yang artinya pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Sedangkan secara istilah, logika banyak diartikan oleh beberapa ilmuwan seperti Aristoteles yang mengungkapkan bahwa logika adalah ajaran tentang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Sedangkan pendapat lain dari William Alston, logika adalah studi tentang penyimpulan. Yang kedua, term. Pengertian term. Term adalah kata atau kesatuan kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposi logika. Fungsi term. Pada umumnya, term memiliki dua fungsi, yaitu konotasi dan denotasi. Denotasi adalah nama atau tanda dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term itu. Konotasi adalah kualitas suatu karakteristik dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditujukan oleh term sehingga term itu tidak bisa digunakan oleh benda-benda lain. Jenis term. Term bersahaja atau komposit. Dinamakan term bersahaja, yakni term terdiri dari hanya satu kata saja. Term singuler. Term singuler adalah term yang menunjukkan suatu objek saja. Selanjutnya, term positif, negatif, dan privatif. Suatu term dikatakan positif apabila term itu menyatakan benda atau atribut yang ada. Dikatakan negatif apabila bendanya tidak ada, dan dikatakan privatif apabila benda itu tidak ada pada waktu sekarang. Selanjutnya, term konkret dan abstrak. Term konkret adalah nama benda, sedangkan abstrak adalah nama kualitas atau kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dengan hubungannya dengan satu benda. Term relatif dan absolut. Term yang tidak pernah dapat dipahami dengan sendirinya dan selalu ada hubungannya dengan kualitas benda yang lain. Selanjutnya, term sinonim dan ekuivok. Term sinonim adalah term yang mengacu ke berbagai benda dengan satu sebutan. Contoh, bunga, menandai seluruh bunga. Sedangkan term ekuivok adalah term yang mempunyai makna lebih dari satu dan umumnya mempunyai makna lain. Selanjutnya, oposisi. Pengertian oposisi. Pertentangan atas dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Oposisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sederhana dan kompleks. Oposisi sederhana adalah oposisi yang berdasarkan atas hubungan dua pernyataan tunggal. Sedangkan oposisi kompleks adalah hubungan logis antara dua pernyataan atau dasar dua term yang sama sebagai subjek atau predikat. Oposisi sederhana dibedakan menjadi 4.
yaitu oposisi kontrastis adalah pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Selanjutnya, oposisi subkontraris adalah pertentangan antara dua partikuler atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda kualitasnya. Selanjutnya, oposisi kontradiktoris, pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Oposisi subalternasi, pertentangan antara dua pernyataan yang sama dan kualitasnya sama. Sedangkan oposisi kompleks terbagi menjadi 3 macam, yaitu oposisi paralel, merupakan oposisi antara dua pernyataan partikuler dengan dua term yang sama tapi berbeda dalam kualitasnya. 2. Oposisi kontradiktorik, pertentangan antara dua pernyataan kategoris dengan term yang sama namun berbeda kualitasnya. 3. Oposisi eksklusif, pertentangan antara dua pernyataan universal kategoris yang berbeda kualitas. Selanjutnya, silogisme. Silogisme merupakan bagian paling akhir dalam pembahasan logika formal dan dianggap sebagai bagian paling penting dalam ilmu logika. Dilihat dari bentuknya, silogisme adalah contoh paling tegas dalam cara berpikir deduktif, yakni mengambil kesimpulan khusus dan kesimpulan umum. Bagian-bagian silogisme. Silogisme memiliki 4 bagian, yakni bagian keputusan pertama yang biasa disebut premis mayor. Artinya, pangkal pikir yang mengandung term mayor dari silogisme itu. Bagian kedua, premis minor, pangkal pikiran yang mengandung term minor atau kecil dari silogisme ini. Bagian ketiga adalah bagian yang sama dari kedua bagian tersebut, yang biasanya disebut medium atau menengah. Bagian keempat, konklusi atau kesimpulan, adalah keputusan baru. Macam-macam atau silogisme dibagi menjadi 2 bagian, yaitu silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang seluruh posisinya merupakan proporsi kategorik. Sedangkan silogisme hipotetik, term yang kesemuanya dikandung oleh term mayornya. Jadi seluruh bagian dari term tersebut adalah term mayor. Selanjutnya adalah generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Selanjutnya, macam-macam generalisasi. Generalisasi dibagi menjadi 2, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Apa itu yang dimaksud generalisasi tidak sempurna dan generalisasi sempurna? Generalisasi yang sempurna adalah generalisasi yang seluruh fenomena yang menjadi dasar penyelidikan. Jadi seluruh fenomena tersebut dia menjadi acuan untuk menjadi bahan yang diselidiki. Selanjutnya, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi yang berdasarkan sebagian fenomena sejenis yang belum diselidiki. Oke, jadi dapat kita tarik kesimpulan yaitu manusia tidak pernah terlepas dari berpikir secara logika atau logis. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan. Apabila ada kekurangan, mohon bimbingan dari Ibu dosen Siti Rodatul Jannah.
Dan apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan dapat ditanyakan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.